Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes. Ini Injil Yohanes pasal 5. Di sini kita menginjak ke bagian baru. Bagian ini sebenarnya, bagian panjang ini pasal 5 ayat 1 sampai dengan pasal 7 ayat 52. Oposisi timbul dan kita melihat tambah tanda, perbuatan, dan kata. Dalam bagian ini, pertentangan antara Tuhan Yesus dan para pemimpin orang Yahudi semakin tajam. Apa yang tersirat sebelumnya menjadi nyata dalam bagian ini. Sesuai dengan pasal 1, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini mereka mulai sungguh melawan Tuhan Yesus. Dan bagian untuk pelajaran ini adalah pasal 5 ayat 1 sampai 15, penyembuhan di kolam Bethesda. Dalam bagian ini, kuasa perkataan Tuhan Yesus Kristus dibandingkan dengan kuasa malaikat di kolam Bethesda. Sekali lagi kita melihat bahwa Tuhan Yesus jauh melebihi segala yang ada dalam agama dan tradisi orang Yahudi. Yang baru mengalahkan yang lama sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat 17. Pasal 5 ayat 1, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam pasal 2 ayat 13, pasal 6 ayat 4, pasal 7 ayat 2, pasal 10 ayat 22, dan pasal 11 ayat 55, Rasul Yohanes menjelaskan bahwa Tuhan Yesus berada di Yerusalem karena Hari Raya Paskah, Hari Raya Pondok Daun, atau pentabisan Bait Allah. Tetapi di dalam ayat ini tidak ada penjelasan Hari Raya apa Paskah atau Hari Raya yang lain tidak dijelaskan. Ya, pasal 5 ayat 2. Di Yerusalem, dekat domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Terjemahan saya, di Yerusalem dekat domba ada sebuah kolam, karena itu sesuai dengan Yunaninya. Tidak ada kata pintu gerbang. Tetapi kita menduga bahwa kata domba dalam konteks ini berarti pintu gerbang domba. Di Timur Tengah, air itu sangat sulit diperoleh dan penting. Dan sering mereka membentuk kolam di kota. Di dalam kota itu mereka membentuk kolam untuk menikmati air itu dan juga untuk simpan air itu. Untuk dipakai untuk keperluan rakyat di situ. Dan di sekeliling kolam Bethesda ada 5 serambi. Serambi itu dua barisan pilar, ada pilar-pilar yang mendukung atap. Jadi tidak ada dinding, tidak ada tembok, ada hanya atap didukung oleh pilar-pilar itu namanya serambi. Kolam Bethesda, di situ ada 5 serambi. Barangkali begini, 1 serambi, 2, 3 serambi, 4 serambi, dan di tengah memisahkan 2 bagian ada serambi yang kelima, seperti itu. Itulah yang diduga oleh ahli arkeologi yang melihat reruntuhan dan sebagainya, dan mereka menurut mereka bentuk kolam itu seperti itu. Tidak ada kepastian, tapi rupanya seperti itu. Di timur laut Yerusalem, maksud saya Yerusalem kota lama, juga disebut Yerusalem Timur, dekat pintu gerbang domba yang diceritakan oleh Nehemia, ada reruntuhan dari 2 kolam dan 5 serambi itu. Dan waktu itu dulu orang dapat masuk ke dalam kolam itu lewat tangga di setiap pojok. Sekarang reruntuhan itu
kita boleh pergi ke sana dan melihat reruntuhan dari kolam Bethesda itu, tetapi masalahnya sejak kolam Bethesda yang diceritakan di dalam Yohanes pasal 5 ini, sejak masa itu banyak perubahan. Ada banyak tambahan dan banyak yang tidak dipakai lagi dan sebagainya. Sehingga reruntuhan dan apa yang masih ada sesudah dibersihkan, digali oleh para arkeolog itu, ya memang rumit dilihat dan di mana kita tidak dapat berkata, oh di sinilah Tuhan Yesus duduk berdiri dan bicara dengan orang. Tidak ada seperti itu lagi. Ya. Dalam terjemahan ini ditulis bahasa Ibrani. Ungkapan itu Hebraisti, itu bahasa Yunani, Hebraisti. Hebraisti berarti bahasa yang dipakai oleh orang Ibrani. Tetapi pada masa yang diceritakan di dalam Injil Yohanes ini, sebenarnya sejak mereka kembali dari pembuangan Babel, bahasa yang dipakai oleh orang Ibrani itu adalah bahasa Aram. Maka kita tidak heran melihat Bethesda, suatu kata bahasa Aram, tapi disebut dalam bahasa Ibraisti. Ibraisti tidak merujuk pada bahasa Ibrani, karena bahasa yang dipakai oleh orang Ibrani masa itu adalah bahasa Aram. Bahasa Aram dan bahasa Ibrani tidak jauh berbeda, tetapi ada perbedaan juga. Oke. Nah, seperti apa yang dijelaskan dalam video mengenai tanggal penulisan Injil Yohanes, ungkapan ada sebuah kolam, kata ada dalam bahasa Yunani memakai tense masa kini, ini berarti bahwa pada waktu Yohanes menulis Injil Yohanes, masih ada kolam itu dengan serambinya. Tetapi pada tahun 70 Masehi, pasukan Jenderal Titus menghancurkan Bait Allah dan hampir seluruh kota Yerusalem, terkecuali sebagian dari tembok pelindung dan 2 menara dibiarkan. Tetapi selain itu, menurut Josephus, semua dihancurkan. Jadi, Yohanes berkata, ada kolam. Dengan tense masa kini, maka rupanya Yohanes menulis kalimat itu dan Injil Yohanes sebelum tahun 70 Masehi. Pasal 5 ayat 3, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Kata berbaring dalam bahasa asli memakai imperfect tense yang menandai bahwa mereka terus-menerus berbaring. Mereka berbaring dan sesuai firman ini mereka menantikan goncangan air kolam itu. Ternyata kolam Bethesda lain dari yang lain. Mereka segala macam orang sakit berkumpul di situ. Alasan mereka menantikan goncangan air kolam itu. Dan mengapa menantikan goncangan air kolam itu? Itu dijelaskan dalam ayat yang berikut. Pasal 5 ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Wah, itu cukup luar biasa. Tidak mengherankan bahwa banyak orang sakit berbaring di situ dan menantikan goncangan air itu. Tidak dijelaskan, hanya ditulis sebab sewaktu-waktu turun malaikat. Kita tidak tahu apa ini. Sekali sehari, sekali seminggu, sekali sebulan, sekali setahun, sekali seabad, tidak dicatat. Tetapi mereka menantikan mujizat. Akhir dari ayat
3 dan seluruh ayat 4 ini memang ada di terjemahan baru, dan saya setuju ada di terjemahan saya juga, tapi tidak ada dalam banyak terjemahan yang lain karena kata-kata itu akhir dari ayat 3 dan seluruh ayat 4 tidak ada di 4 naskah. Saya ini setuju dengan penerjemahan baru bahwa kata-kata ini adalah asli dan harus di terjemahan kita. Rasul Yohanes sering memberi penjelasan kepada para pembaca supaya kisah yang dia kisahkan lebih mudah ditangkap. Adanya penjelasan seperti ini merupakan ciri khas Injil Yohanes dan memang dijelaskan dalam satu video di dalam video yang introduksi itu. Ayat ini merupakan suatu penjelasan sesuai kebiasaan Yohanes supaya lebih mudah kita pahami mengapa mereka berbaring di tepi kolam Bethesda itu. Karena menantikan mujizat dan mereka mau disembuhkan melalui malaikat itu yang menggoncangkan air ini. Sebenarnya cukup luar biasa ini. Syaratnya apa? Masuk. Jadilah yang pertama masuk sesudah goncangan air ini. Wah, cukup hebat. Karena belas kasihan Allah. Orang yang paling cepat masuk ke dalam kolam itu, dia jadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Hebat. Luar biasa. Tetapi, ada tetapi. Tetapi, ada suatu syarat yang sebenarnya sangat berat bagi hampir semua yang berkumpul di situ. Hanya satu orang, yaitu dia yang terdahulu masuk, yang ditolong, yang disembuhkan. Yang lain tidak ditolong. Mereka harus menunggu sampai malaikat datang lagi. Hamba-hamba yang dimiliki oleh orang kaya akan cepat mengangkat tuan mereka dan membawa dia ke dalam kolam itu sehingga tuannya menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Namun orang biasa, apalagi orang miskin, tetap susah. Tak ada yang menolong. Susah. Nah, keadaan orang biasa di kolam Bethesda mencerminkan keadaan orang di bawah perjanjian Musa ataupun peraturan agama Yahudi. Mudah-mudahan jika kita cukup kuat, kita dapat mengumpulkan cukup amal, tetapi berapa banyak amal yang sebenarnya cukup untuk menghapus dosa kita di hadapan yang Maha Kudus. Berapa binatang harus dikorbankan setiap kali kita berdosa, mengorbankan binatang lagi. Saya tidak tahu mengenai saudara, tapi saya merasa barangkali saya cepat habis binatang jika seandainya saya dibawa hukum Taurat, hukum Musa, karena setiap kali berdosa harus potong binatang, korbankan binatang lagi. Sebenarnya di bawah hukum Taurat itu berat hidup di situ. Hanya jika kaya dan tidak suka berdosa, demikian juga di kolam Bethesda. Rupanya kolam Bethesda itu mencerminkan hukum Taurat dengan syarat yang sebenarnya sangat berat. Pasal 5 ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Memang antara sekian banyak orang, ada satu yang keadaannya sangat berat. Sudah 38 tahun dia sakit. Dia pasti merasa putus asa. Air kolam Bethesda belum menyembuhkan dia. Susah. Pasal 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?"
Yohanes tidak menjelaskan kepada kita bagaimana caranya Tuhan Yesus tahu bahwa telah lama dia dalam keadaan itu. Mungkin dia bertanya kepada orang lain. Atau dia mendengar perkataan orang, kasihan orang itu sudah 38 tahun lamanya sakit, kasihan. Mungkin juga dia mengetahui hal itu melalui suatu proses supernatural seperti dapat diamati di Yohanes pasal 1 ayat 47, pasal 2 ayat 25, pasal 4 ayat 17 dan 18, pasal 6 ayat 64, pasal 11 ayat 14, pasal 13 ayat 38, dan pasal 18 ayat 4. Mungkin seperti itu, kita tidak tahu. Tuhan Yesus mengajukan suatu pertanyaan yang cukup aneh sebenarnya. Maukah engkau sembuh? Dengan demikian, Tuhan mulai menarik perhatian orang itu dari kolam kepada Tuhan Yesus. Pasal 5 ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, ini kata kurios. Kadang kurios berarti Tuhan, kadang kurios berarti Tuhan. Itu tergantung konteks. Dalam konteks ini, orang yang sakit ini tidak berbicara kepada Rabi Yesus sebagai Tuhan semesta alam. Dia memakai kata kurios dengan arti kesopanan. Tuhan, dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya, itu bukan jawaban yang tepat. Tuhan Yesus tidak bertanya seperti itu. Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tetapi dia memberi penjelasan lebar. Apa mungkin orang ini berharap supaya Rabi ini menyuruh muridnya berjaga supaya nanti air goncang lagi, murid-murid Tuhan Yesus akan mengangkat orang itu? Nah, kita tidak tahu motivasi orang sakit itu bicara seperti itu di dalam ayat 7. Tapi mungkin itu. Penyembuhan yang satu-satunya yang dipikirkan oleh orang sakit itu adalah penyembuhan melalui kolam itu. Dia selalu terpaksa harus menghadapi keterbatasan berkat kolam Bethesda karena selalu ada orang lain yang sudah turun mendahului dia. Melihat sikap orang ini dalam ayat 11, dia melemparkan pelanggarannya kepada yang menyembuhkan dia. Ayat 13, dia tidak mengetahui nama Tuhan Yesus. Dan ayat 15, dia memberitahu kepada orang Yahudi yang melawan Tuhan Yesus bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Tampaknya orang sakit itu tidak begitu baik hati. Dalam ayat ini, dia menjawab suatu pertanyaan yang mungkin dia anggap pertanyaan Tuhan Yesus, mungkin dia anggap pertanyaan Tuhan Yesus agak bodoh. Pasti dia mau sembuh. Ya, jadi sebenarnya kita tidak tahu sikap hati orang itu di dalam ayat 7, tapi melihat seluruh konteks, tidak begitu baik hati orang ini. Ya, pasal 5 ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Untuk disembuhkan di dalam air kolam Bethesda ada syarat yang cukup berat. Tetapi dalam Yesus Kristus tidak ada syarat-syarat yang berat seperti itu. Tuhan dapat menyembuhkan dengan mengucapkan kata saja. Dengan demikian, Tuhan Yesus jauh melebihi segala sesuatu yang ada di dalam hukum Taurat dan agama Yahudi itu.
sesuai dengan pasal 1 ayat 17. Pasal 5 ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Biasanya orang yang disembuhkan, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dalam peristiwa ini, unsur iman tidak nampak. Inisiatif untuk mujizat ini ada pada Tuhan Yesus, bukan pada yang disembuhkan. Jika peristiwa ini dikaitkan dengan tema tanda yang menyatakan kemuliaan Yesus dan menimbulkan iman yang diuraikan dalam pembahasan pasal 2 ayat 22, kita mengamati bahwa melalui tanda ini di Yerusalem kemuliaan Tuhan Yesus cukup dinyatakan seperti peristiwa tanda-tanda yang sudah dikisahkan. Tapi dalam nats ini, yang disembuhkan tidak percaya. Tanda itu yang memang menyatakan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan Yesus, tidak menimbulkan iman. Justru orang itu memihak pada mereka yang melawan Tuhan Yesus. Peristiwa ini menyatakan keterbatasan tanda dan mujizat dalam Injil Yohanes. Tanda tidak selalu menimbulkan iman. Jika nats ini dibandingkan dengan Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12, ada beberapa kesamaan dan beberapa perbedaan. Kesamaan yang paling nyata adalah perintah Tuhan Yesus, yaitu bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Perbedaan yang paling menonjol adalah bahwa orang yang disembuhkan di dalam Markus pasal 2 mempunyai sahabat yang beriman. Sedangkan dalam nats ini, sahabat dan iman tidak disebut. Dengan perkataan, tetapi hari itu hari Sabat, masalah besar dikemukakan, yaitu suatu masalah yang cukup penting di dalam Injil Yohanes. Pasal 5 ayat 10. Karena itu, orang-orang Yahudi, sekali lagi di Injil Yohanes, seringkali kita membaca orang-orang Yahudi. Mungkin kita berpikir bahwa ini merujuk pada semua orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem dan Yudea. Kadang ada arti seperti itu. Tetapi sering dan di sini ungkapan orang-orang Yahudi merujuk pada pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi, pemimpin agama Yahudi yang ada di Yerusalem atau mungkin Yudea. Ya, jadi ini merujuk pada pemimpin. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Dia ditegur. Ternyata orang-orang Yahudi, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi, lebih mengutamakan peraturan hari Sabat daripada penyembuhan orang. Memang benar dalam hukum Taurat, misalnya Keluaran pasal 20 ayat 10, dilarang keras bekerja pada hari Sabat. Apa itu bekerja? Ya, istilah atau arti dari kata bekerja diperluaskan oleh rabi-rabi Israel sehingga peraturan hari Sabat menjadi banyak dan rumit. Dalam Perjanjian Lama ada kesan bahwa pekerjaan yang dilarang adalah pekerjaan yang orang biasa lakukan untuk mencari nafkah atau melakukan tugas-tugas rutin di rumah tangga. Tetapi pekerjaan yang dilarang dalam peraturan tradisi orang-orang Yahudi jauh lebih luas. Seolah-olah segala sesuatu yang mungkin dapat dianggap pekerjaan mau dilarang. Namun juga realitas hidup juga harus dipertimbangkan. Maka peraturan Sabat menurut rabi-rabi Israel menjadi sangat rumit. Misalnya, pada hari Sabat, itu dilarang memakai cuka untuk mengobati gigi yang sakit. Tetapi, cuka boleh dipakai di dalam makanan kita. Jika kebetulan gigi orang disembuhkan karena kebetulan dia memakai cuka dalam makanannya, baiklah,
tidak apa-apa, bukan pelanggaran. Tetapi jika langsung memberi cuka pada gigi yang sakit, oh itu pekerjaan, itu dilarang. Dan banyak seperti itu. Pasal 5 ayat 11. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalan. Dia yang disembuhkan membela diri dari serangan mereka yang menegakkan peraturan hari Sabat. Sebenarnya tanggapan itu, kata itu benar, kata itu dia tidak berbohong, benarlah perkataannya, tapi sikap orang ini kurang mengagumi dalam ayat-ayat yang berikut. Pasal 5 ayat 12, mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Penyembuhan itu terlupakan. Dan mereka memusatkan perhatian pada pelanggaran peraturan mereka. Pelanggaran Sabat menurut rabi-rabi Israel. Dan secara khusus, identitas orang yang menyebabkan pelanggaran itu harus ditentukan. Pasal 5 ayat 13. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Seharusnya dia sakit sudah 38 tahun. Kemudian seorang rabi Yahudi dengan logat bahasa Aram dari Galilea datang dan dengan perkataan dia sembuh. Dan orang ini tidak mau tahu nama yang menyembuhkan dia. Seharusnya dia tahu. Tetapi mungkin karena keramaian atau kekacauan saat itu, atau mungkin karena dia tidak tahu sikap terima kasih, orang yang baru disembuhkan itu tidak tahu siapa orang itu, siapa yang menyembuhkan dia. Tampaknya di dalam situasi ini pemberian lebih dihargai daripada si pemberi. Pasal 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Memang ditulis, jangan berbuat dosa lagi. Yunaninya meketi. Jangan berdosa lagi, jangan tetap berdosa. Itu terjemahan yang tepat di sini. Rupanya dia tetap berdosa. Ternyata ini terjadi di bait Allah. Ternyata kolam Bethesda itu dekat pada bait Allah. Tuhan Yesus tidak hanya memikirkan kesembuhan jasmani. Tuhan Yesus memikirkan seluruh keberadaan orang itu. Oleh karena itu dia mencari orang itu dan dia memberi nasihat. Ayat ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai penyakit dan dosa. Apakah segala penyakit merupakan akibat dosa si penderita itu? Dalam Yohanes pasal 9 ayat 2 dan 3, murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ini berarti bahwa belum tentu penyakit disebabkan oleh dosa pribadi orang. Namun dalam kasus ini, tampaknya dosa orang dapat juga menyebabkan penyakit ataupun sesuatu yang lebih buruk. Dan beberapa ayat menegaskan kebenaran ini. Lihat misalnya Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11, 1 Korintus pasal 11 ayat 30, dan 1 Yohanes pasal 5 ayat
16. Pasal 5 ayat 15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Orang yang disembuhkan memihak pada orang-orang Yahudi. Orang yang dulu sakit tidak paham bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia layak dikasihi dan ditaati dan bukan layak dilaporkan kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Sikap orang itu sangat buruk dibandingkan dengan sikap orang yang disembuhkan yang buta sejak lahir dalam Injil Yohanes pasal 9. Meskipun demikian, orang yang sakit selama 38 tahun ini lalu sembuh, dia tetap menikmati berkat penyembuhan dari pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mempertimbangkan, ini orang saya sembuhkan orang ini nanti dia mengasihi saya atau tidak mengasihi. Tuhan tidak mempertimbangkan hal ini. Dalam hal ini, dia yang disembuhkan mirip 9 orang sakit kusta yang tidak kembali mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 17 ayat 12 sampai 19. Maka peristiwa ini, penyembuhan dia yang sudah 38 tahun lamanya dia sakit, seseorang yang tidak tahu rasa terima kasih, ini melencurkan peningkatan penganiayaan terhadap Tuhan Yesus. Suatu tema yang semakin penting di Injil Yohanes.